Belajar hadirin, gak ada apa-apanya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, cuma bagian capeknya saja hidup ini. Kalau orang tidak tahu ilmu, tidak tahu ikhlas. Tidak tahu ikhlas, amal tidak diterima. Orang tidak tahu ilmu, tidak tahu mana amal yang paling baik. Padahal bahagia itu hanya ada pada amal yang Allah sukai. Wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, memanah tanpa target pasti akan sia-sia dalam menggunakan anak panah maupun busur yang baik. Hidup ini harus pakai target harian. Berikut ini adalah target harian seorang muslim. Manusia tanpa target, dia tidak akan efektif menggunakan waktunya. Ada doa riwayat hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa ini sesudah subuh. Inilah target harian beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, amal soleh yang diterima oleh Allah. Ini luar biasa. Ini target harian kita. Setiap waktu kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Ini awalnya. Karena tanpa ilmu yang manfaat, kita tidak tahu baik dan buruk. Tanpa ilmu yang manfaat, kita tidak akan mengenal Allah Tuhan kita, apa yang disukai Allah dan apa yang tidak disukai Allah. Tanpa ilmu yang manfaat, kita akan tersesat. Karena ilmu adalah petunjuk dari Allah. Tanpa ilmu yang manfaat, kita seperti ada dalam kegelapan, tidak bisa melihat yang membawa kebaikan atau yang membawa kemudaratan. Kewajiban bagi kita adalah mencari ilmu, tapi ilmu yang manfaat. Wa may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, Allah berikan paham agama. Kalau kita diberi uang, diberi gelar, diberi pangkat, diberi jabatan, diberi penampilan, diberi prestasi dunia, diberi popularitas, tapi tidak kenal kebenaran, kita tidak termasuk orang yang spesial di sisi Allah. Karena hal seperti itu dibagikan kepada orang-orang yang mengingkari Allah sekalipun, yang durjana, ahli maksiat, diberi dunia ini, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, karena itu tidak ada harganya sama sekali bagi Allah. Jadi kita jangan bangga dengan diberi dunia, tapi diberi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat inilah yang paling dihalang-halangi oleh setan. Kalau mau tanya apa godaan setan yang pertama dan utama, godaan setan yang pertama dan utama adalah menghalangi orang dapat ilmu yang manfaat. Dihalang-halangi. Ada saja alasan untuk tidak mau mendengarkan ilmu. Kita harus tahu itu. Kita buka handphone, sulit untuk membuka ilmu yang manfaat.
Tapi membuka handphone, banyak yang disukai nafsu, dilihat, bisa berjam-jam. Tapi ilmu yang manfaat, skip. Inilah, katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan. Nah sekarang kita bisa tahu, kalau kita berbuat jelek, tanpa ditipu saja kita sudah ngaco. Apalagi reuni nanti, 1 Syawal dengan penipunya ya. Kewajiban kita yang pertama adalah mencari ilmu. Kita beribadah tanpa tahu ilmunya, itu bisa tidak ada nilainya ibadah itu, karena niatnya belum tentu ikhlas dan ibadahnya belum tentu benar. Makanya hebatnya ibadah tanpa ilmu belum berarti apa-apa. Ilmu ikhlas itu pasti punya ilmu tauhid. Tidak ada orang ikhlas kecuali orang mengenal Allah. Kalau orang tidak mengenal Allah, dia akan sibuk beramal dengan penilaian makhluk, atau hanya ingin duniawi saja dengan amalnya. Padahal amal yang diterima, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sibuk ibadah, tidak mengenal Allah, tidak akan ikhlas dan tidak akan benar. Pertanyaannya sekarang, tiap hari berapa banyak kita belajar ilmu yang manfaat? Yang datang sholat bisa cukup banyak, tapi yang sesudah sholat menyengajakan mencari ilmu, turun lagi jumlahnya. Ini benar hadirin. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau kita tidak paham ilmu sholat, tidak paham arti bacaan sholat? Saudara sekarang fokus memperhatikan, karena paham. Coba saya berceramah dalam bahasa yang tidak dipahami, pasti tidak akan bisa fokus. Sama sholat juga. Mungkin ada yang di depan seorang atasan, dan atasannya berbicara yang tidak dipahami, dia tetap tegak, tapi tidak akan menikmati. Sholat yang khusyuk itu pasti ada di dalam ilmu yang manfaat. Ilmu tentang fikih sholat, ilmu tentang arti bacaan sholat. Bayangkan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa yang mencukupi semua. Tapi kita tidak paham artinya. Kita doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar, subhanallah subhanallah. Padahal itu doa kalau benar, paham, mintanya jadi benar, diijabah, beres. Sekarang saudara minta ke atasan kalau sedang kerja, minta aja, tapi saudara tidak tahu apa yang diminta, tidak paham apa yang diminta. Bagaimana bisa menikmati? Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Terasa mohon ampunan. Warhamni, sayangi saya ya Rabb. Wajburni, cukupi segala kekurangan saya ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah, angkat derajat. Diangkat derajat, kita tidak akan berbuat kelakuan hina. Warzuqni, limpahi dengan rezeki yang baik, yang halal, yang thayyib. Wahdini, tunjuki ya Allah apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya putuskan, apa yang harus saya katakan. Wahdini, tunjuki,
wa'afini, selamatkan saya ya Allah dari segala godaan, dari segala ancaman, dari segala tipuan. Wa'fu anni, maafkan saya, hapuskan semua jejak dosa dan aib ini. Dengan ilmu yang manfaat, itu sholat jadi nikmat, doa pun jadi khusyuk, diijabah. Oh, itu harus kita minta. Sekarang kita banjir informasi. Apapun sekarang sebagai air bah. Kita harus pilah dan pilih, sebab ketika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, pasti memakan waktu kita. Kita harus minta kepada Allah supaya yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kejadian apapun jadi ilmu yang manfaat. Semua kejedot pintu itu harus jadi ilmu yang manfaat. Kenapa kejedot? Pasti ada di sana ada hikmah. Belajar hadirin, gak ada apa-apanya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, cuma bagian capeknya saja hidup ini. Kalau orang tidak tahu ilmu, tidak tahu ikhlas. Tidak tahu ikhlas, amal tidak diterima. Orang tidak tahu ilmu, tidak tahu mana amal yang paling baik. Padahal bahagia itu hanya ada pada amal yang Allah sukai. Dan penderitaan itu ada pada amal yang tidak Allah sukai. Tidak tahu ilmunya, sibuk ngobrolin kejelekan orang, dia sengsara, dia hina, pahalanya habis. Kalau ilmunya manfaat, dia tahu ilmunya, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Siapkan tiap hari, wajib nambah ilmu. Musibah bagi kita kalau hari bertambah, ilmu tidak bertambah. Kalau umur bertambah, ilmu tidak bertambah. Tiap hari masalah kita lebih rumit, lebih sulit. Kalau ilmu tidak nambah, ciri khasnya adalah kegulung oleh nafsu. Menghadapi masalah, emosi saja yang keluar. Kenapa? Karena memang itu merupakan insting primitif kita. Kalau ada apa-apa, untuk melindungi diri, marah. Tapi kalau ilmu bertambah, iman bertambah, bijaksana menghadapi masalah itu. Kalau ilmu kurang nambah, emosi yang nambah.